Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prima Audria Arta, NIM 34014200008, Prodi Pendidikan Sosiologi dan Antropologi. Di sini saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup sosiologi. Kata sosiologi sendiri itu berasal dari bahasa Latin, yaitu socius, yang artinya teman, dan dari bahasa Yunani, logos, yang artinya cerita. Kalau pengertian sosiologi sendiri itu sebenarnya banyak dikemukakan oleh tokoh-tokoh, antara lain Pitirim Sorokin, Roger dan Warren, Selo Sumarjan dan Sulaiman Sumantri, Max Weber, Paul B. Hurton, Surjono Sukamto, dan masih banyak lagi. Di sini saya mengutip salah satu pendapat dari tokoh, yaitu Max Weber. Menurut Max Weber, sosiologi itu ilmu yang berupaya memahami tindakan-tindakan sosial. Nah, kalau secara umum sendiri, sosiologi dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari kehidupan masyarakat yang di dalamnya terdapat pola-pola hubungan antar manusia, baik secara individu maupun secara berkelompok, serta akibat yang ditimbulkannya berupa nilai dan norma sosial yang dianut oleh anggota masyarakat tersebut. Nah, dari banyaknya pendapat tokoh tersebut dapat disimpulkan kalau sosiologi sebagai ilmu pengetahuan itu mempelajari 1. Manusia yang hidup dalam kelompok yang disebut masyarakat. Kedua, pola-pola hubungan antara manusia baik secara individu maupun secara berkelompok. Ketiga, hubungan manusia dengan lembaga-lembaga sosial seperti norma-norma dan kaidah-kaidah sosial. Yang keempat, pola-pola kehidupan manusia kaitannya dengan kondisi lingkungannya. Nah, apa sih objek kajian dari sosiologi? Objek kajian sosiologi itu masyarakat. Masyarakat adalah kesatuan hidup manusia dengan kesatuan masyarakat desa, masyarakat kota, dan lainnya sebagai kesatuan yang paling mudah diamati. Nah, ada beberapa poin tentang sejarah pemikiran sosiologi nih. Yang pertama dari Auguste Comte. Auguste Comte ini mendapat julukan sebagai Bapak Sosiologi. Beliau memaparkan bahwa gejala alam dan gejala sosial manusia akan melewati 3 tahap, yaitu yang pertama, jenjang teologi. Di jenjang ini, segala sesuatu dijelaskan dengan mengacu pada hal-hal yang bersifat adikodrati atau kodrat yang bersifat ilahiyah. Yang kedua, jenjang metafisika. Di tahap ini, manusia memahami sesuatu dengan mengacu pada kekuatan-kekuatan metafisik atau hal-hal yang berada di luar kemampuan akal pikirannya. Atau dengan kata lain, hal-hal yang bersifat abstrak. Yang ketiga, jenjang positif. Gejala alam dan gejala sosial dijelaskan secara deskriptif ilmiah atau jenjang ilmiah. Yang kedua ada Karl Marx. Latar belakang pemikirannya adalah eksploitasi besar-besaran yang dilakukan oleh kaum pemilik modal atau yang bisa disebut dengan bourgeois terhadap kaum buruh atau proletar. Yang ketiga, Herbert Spencer. Objek kajian sosiologi adalah kehidupan keluarga, perilaku politik, tingkah laku antar penganut agama, kontrol sosial, dan kehidupan masyarakat industri yang di dalamnya terdapat asosiasi, masyarakat setempat, pembagian kerja, pelapisan sosial, sosiologi pengetahuan, dan ilmu pengetahuan. Yang keempat ada Emile Durkheim. Emile Durkheim membagi sosiologi ke dalam 7 bagian. Yang pertama, sosiologi umum. Sosiologi umum membahas tentang kepribadian individu dan kelompok manusia. Yang kedua, ada sosiologi agama. Sosiologi agama ini membahas tentang perilaku para penganut agama yang terbagi-bagi dalam kelompok-kelompok agama yang berbeda-beda. Yang ketiga, sosiologi yang membahas tentang perilaku kejahatan baik individu maupun kelompok. Yang keempat, sosiologi hukum dan moral. Sosiologi hukum dan moral ini membahas tentang organisasi politik, sosial, perkawinan, dan keluarga. Yang kelima, ada sosiologi ekonomi. Sosiologi ekonomi ini membahas tentang ukuran-ukuran penelitian dan kelompok kerja.
Yang keenam, ada sosiologi yang membahas tentang perilaku masyarakat perkotaan dan perilaku masyarakat pedesaan. Dan yang ketujuh, yaitu sosiologi estetika. Sosiologi estetika ini membahas tentang karya seni dan budaya. Yang kelima, ada Max Weber. Max Weber memperkenalkan pendekatan Westehen atau pemahaman, di mana pendekatan ini berupaya menelusuri nilai, kepercayaan, tujuan, dan sikap yang menjadi penuntun perilaku masyarakat yang melahirkan interaksi sosial. Secara umum, perkembangan ilmu sosiologi di abad 19 ini dikatakan lebih bersifat makro, di mana para sosiologi berpendapat bahwa perubahan suatu masyarakat dapat diprediksi melalui pemahaman karakteristik suatu masyarakat tersebut. Nah, sebagai ilmu pengetahuan, sosiologi juga punya ciri-ciri nih, antara lain yang pertama, sosiologi itu sifatnya empiris. Apa itu empiris? Empiris itu berdasarkan observasi. Jadi, sosiologi itu ilmu pengetahuan yang objek kajiannya didasarkan pada observasi. Yang kedua, sosiologi bersifat teoretis. Teoretis ini artinya ilmu pengetahuan tersebut selalu berusaha menyusun abstraksi atau perwujudan dari hasil-hasil observasi. Yang ketiga, sosiologi bersifat kumulatif. Artinya, teori dari masing-masing ilmu dibentuk atas dasar teori-teori yang sudah ada, di mana teori-teori tadi itu memperbaiki, memperluas, atau memperhalus teori yang sudah ada sebelumnya. Kemudian, sosiologi bersifat non-etis, di mana ilmu tersebut yang dipersoalkan adalah fakta yang menjadi objek kajiannya. Nah, di dalam sosiologi sendiri itu ada beberapa perspektif. Antara lain, 1. Perspektif evolusionis, di mana sosiologi memusatkan perhatian pada pola-pola perubahan dan perkembangan yang muncul di dalam masyarakat. Yang kedua, ada perspektif interaksionis, di mana sosiologi memusatkan perhatiannya pada interaksi sosial, sebab interaksi sosial merupakan salah satu gejala sosial yang selalu mewarnai kehidupan masyarakat. Yang ketiga, ada perspektif fungsionalis, di mana sosiologi memandang masyarakat sebagai objek kajian sosiologi sebagai suatu jaringan kelompok yang bekerja sama secara terorganisasi dan memiliki seperangkat aturan dan nilai yang dianut oleh sebagian besar anggotanya. Yang keempat, ada perspektif konflik, di mana sosiologi memandang pertentangan yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat sebagai akibat dari produk interaksi itu sendiri. Nah, sosiologi itu juga punya metode-metode nih, antara lain yang pertama, metode kualitatif dan metode kuantitatif. Apa itu metode kualitatif? Metode kualitatif merupakan metode kerja ilmiah yang mengutamakan bahan atau informasi yang nantinya akan diuji berdasarkan tingkat kualitas data. Yang kedua, ada metode kuantitatif. Metode kuantitatif itu apa sih? Nah, metode kuantitatif ini merupakan metodologi ilmiah yang menggunakan angka-angka sebagai bahan keterangan sebagai data ilmiah. Di dalam sosiologi juga ada metode induktif dan juga metode deduktif. Apa itu metode induktif? Nah, metode induktif adalah metode ilmiah yang mempelajari suatu gejala secara khusus untuk mendapatkan kaidah-kaidah yang berlaku di dalam lapangan yang lebih luas. Sedangkan metode deduktif itu metode ilmiah yang dimulai dari merumuskan kaidah-kaidah secara umum untuk kemudian dipelajari secara khusus. Nah, kemudian dalam sosiologi juga ada metode empiris dan rasional. Metode empiris itu apa sih? Nah, metode empiris itu merupakan metode ilmiah yang menyandarkan diri pada keadaan-keadaan yang ada di dalam masyarakat. Sedangkan metode rasionalis merupakan jenis metode yang mengutamakan pada logika pemikiran untuk mencapai pengertian tentang masalah-masalah kemasyarakatan. Yang terakhir ada metode fungsionalis. Metode fungsionalis merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti kegunaan lembaga-lembaga kemasyarakatan dan struktur sosial dalam masyarakat. Nah, itu tadi merupakan penjelasan mengenai ruang lingkup sosiologi. Apabila ada kesalahan dalam saya menjelaskan materi tersebut, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.